Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Siti Fatihah. Saya dari kelas 2F. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas wawancara dan observasi dengan tema yang berjudul cedera otak. Mengapa saya mengambil pasien yang mengalami cedera otak? Karena saya ingin mengetahui apakah cedera otak juga bisa merubah perilaku individu. Apakah cedera otak juga bisa merubah aspek-aspek kemampuan kognitif, fisik pada individu tersebut. Sini saya akan menjelaskan apa sih cedera otak itu. Jadi cedera otak adalah trauma yang mengenai otak yang disebabkan oleh kekuatan eksternal. Jadi maksudnya adalah benturan dari luar, seperti benturan yang dialami akibat kecelakaan bermotor, jatuh. Nah, yang menimbulkan perubahan tingkat kesadaran dan perubahan kemampuan pada individu, seperti kemampuan kognitif, fungsi fisik, dan fungsi tingkah laku yang emosional. Nah, penyebab utamanya dari cedera otak ini adalah karena adanya trauma mekanik pada kepala yang menimbulkan keretakan pada tulang tengkorak, kerusakan atau robeknya lapisan pelindung otak atau yang disebut dengan dura dan pembuluh darah, hingga membuat darah menumpuk ke ruang yang ada di antara tulang tengkorak dan dura tersebut. Jadi otak itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada otak besar, yang kedua ada otak tengah, dan yang terakhir ada otak kecil. Jadi otak besar ini bertanggung jawab atas fungsi penglihatan, tindakan-tindakan yang disengaja seperti merencanakan dan menyelesaikan masalah, fungsi-fungsi bahasa, pendengaran, emosi, pemanaan, dan bahasa. Nah, sedangkan otak sedang ini bertanggung jawab atas tidur, atas emosi, terus hormon, seksualitas, penciuman, dan produksi kimiawi otak. Nah, sedangkan otak terakhir ini, otak kecil, bertanggung jawab atas keseimbangan postur, gerakan motorik, seperti fungsi musik dan kognisi. Beberapa bagian fungsi dari otak, yaitu pertama ada lobus frontalis, di mana lobus frontalis ini memiliki peran sebagai pusat fungsi intelektual yang lebih tinggi, seperti kemampuan berpikir abstrak, nalar, serta emosi. Nah, pada lobus frontalis ini terdapat bagian yang bernama broca. Jadi broca ini berfungsi ekspresi, bicara, mengatur gerakan sadar, perilaku sosial, motivasi, dan inisiatif. Kedua, ada lobus temporalis yang memiliki peran sebagai area sensorik untuk impuls pendengaran. Jadi di lobus temporalis mencakup bagian korteks cerebrum yang memiliki peran dalam daya ingat verbal, visual, pendengaran, pembentukan dan perkembangan emosi. Yang ketiga ada lobus parietalis, di mana memiliki peran dalam menafsirkan sentuhan, gerakan tubuh, sensasi, nyeri, dan kemampuan berhitung, serta kemampuan motorik halus seperti melukis. Menulis juga memiliki peran penting dalam bagian ini. Yang keempat ada lobus opticalis yang memiliki peran dalam memproses impuls penglihatan dan nervus opticus dan mengasosiasikan diri dengan informasi saraf lain dan memori. Yang terakhir lobus limbik yang memiliki fungsi dalam mengatur emosi dari individu. Pada slide ini berisi deskripsi klien, yang dimana klien ini berumur 50 tahun dan terserang penyakit yang dinamakan cedera otak ringan. Jadi cedera otak ini diakibatkan dari klien tersebut mengalami kecelakaan yang dialaminya pada bulan April tahun 2023. Salah satu faktor dari cedera otak yang dialami klien yaitu klien tidak dapat menggerakkan hingga kaki kiri. Jadi bagian tersebut terasa bergetar dan lemas. Nah, hal itu dikarenakan adanya trauma mekanik pada kepala yang menimbulkan keretakan tulang tengkorak, kerusakan atau sobeknya lapisan pelindung otak atau yang disebut dengan dura, dan pembuluh darah, membuat darah menumpuk ke ruang yang ada di antara tulang dan tengkorak dan dura tersebut. Selanjutnya, hasil yang ditemukan dari laporan observasi dan wawancara yaitu klien mengalami cedera otak ringan, yang dimana benturan yang dialami tidak begitu parah, dimana terdapat trauma mekanik pada kepala yang menimbulkan keretakan tulang tengkorak, kerusakan atau sobeknya lapisan pelindung otak dura.
Dari hasil yang saya temukan bahwa bisa disimpulkan klien mengalami cedera otak ringan. Dari hasil scan dari dokter itu, klien mengalami cedera otak ringan, di mana benturan yang dialami tidak begitu parah. Hasil yang saya temukan dapat ditemukan bahwa klien mengalami cedera otak ringan. Nah, yang dimana cedera otak ringan ini benturan yang alaminya itu tidak begitu parah, di mana terdapat trauma mekanik pada kepala yang menimbulkan keretakan tulang, tengkorak, kerusakan dan sobeknya lapisan pelindung otak atau yang disebut dengan dura. Dan pembuluh darah membuat darah itu menumpuk ke ruang yang ada di antara tulang tengkorak dan dura tersebut. Nah, cedera otak ini disebabkan oleh benturan atau pukulan hentakan pada kepala atau luka tembus yang mengganggu fungsi dorong otak, seperti kecelakaan berlalu lintas atau luka tembak yang ditandai dengan kesulitan dalam berbicara, menulis, dan tubuh bagian kanan terasa kebas. Saran yang saya bisa berikan kepada klien yaitu segera konsultasi kepada dokter jika setelah kecelakaan, dan menggunakan helm pada saat berkendara bermotor, memakan makanan bergizi dan seimbang, dan melakukan aktivitas fisik tambahan seperti berolahraga, dan klien diajarkan istirahat yang cukup. Sekian hasil dari pemaparan tugas observasi dari wawancara kepada klien yang mengalami cedera otak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.